Jadi kalau gue nih minum pil KB rutin 3 bulan aja ada kantong payudaranya. ada kantong payudara. Iya. Lu ada? Ada. Putingnya membesar gak? Iya, membesar. Kayak cewek gitu. Iya, kayak cewek. Itu kemaluan. Kalau udah hormon, udah itu lemes. Mau dilipat beberapa arah bisa. Mau ditarik sampai ke belakang juga bisa. Serius? Kalau G-string pakai juga dulu. Pakai. Ngumpetinnya gimana kalau G-string? Ngumpetin apanya? Si Ade. Ya tetapnya digituin. Oh digituin doang? Iya. Tapi kan lemes banget. Bener-bener lemes. gue pengen tahu dulu nih cerita awalnya. Kan gue udah ngobrol nih sama Aming sama siapa macem-macem ya latar belakangnya. Kalau lu sendiri kenapa waktu itu pengen ke cewek-cewekan ya? Memang dari kecil sih, Mas. Memang dari kecil memang mama tuh penari. Mama tuh penari, jadi memang dari kecil disuruh nari, modeling kayak gitu-gitu. Lebih ke seni-seni gitulah. Dan nggak terlalu dekat sama papa, sama bapak. Bapak pisah sama mama? Sekarang udah pisah. Nggak waktu lu kecil? Belum. Oh, belum. Belum. Tapi konfliknya udah ada dari kecil. Terus? Jadi memang nggak dekat sama bapak. Jadi nggak dapet kayak diajarin main bola gitu-gitu nggak pernah. Gini-gini nggak pernah. Jadi lebih ke mama, beres-beres, apa belajar, nari. Dari kecil itu tuh sampai akhirnya dewasa ya udah. Pas dewasa kan makin kebentuk kan kayaknya gue perempuan deh. Gitu. Kayaknya tunggu dulu, lu jangan buru-buru dulu. Nih gue langsung refleksi ke waktu gue kecil. Jadi waktu kecil nyokap gue itu kan dia kerja salon. Lu lihat deh bulu mata gue tuh melentik cuy. Itu kerjaan nyokap gue. Terus gue dikasih langsung pipi. Jadi dia tuh nggak ada modal dulu. Gue tuh sering dijadiin model buat rias pengantin. Didandanin cewek, buat dia model kan rambut gue digini. Tapi gue nggak berpikir gue cewek. Karena ya mungkin Mas Denny nggak melakukan hal-hal yang memang kayak misalnya main sama perempuan, lebih nyaman sama perempuan, terus lebih seneng melakukan hal-hal yang berbau perempuan. Gitu. Kalau lu dulu gitu? Dulu kan karena nari kan, dari kecil kan nari, jadi lingkungannya mau nggak mau kan perempuan. Gue sih nggak nari sih dulu. Gitu, nari gitu. Jadi ya itulah aktivitas yang memang mengarah ke perempuan akhirnya membuat merasa perempuan deh. Pas udah besar ya, pas udah remaja. Kayak gue perempuan, apalagi kayak udah ibaratnya masa-masa balik kali ya. Orang harusnya jadi cowok. Ini kayak gue ngerasa gue perempuan deh. Gitu. Tunggu, maaf ya. Kalau lu nggak mau jawab, nggak usah jawab. Lu pernah dapat pelecehan nggak? Enggak ya? Nggak pernah. Clear ya? Enggak ya? Lu nonton bokep nggak? Enggak juga. Waktu masa remaja? Enggak. Terus lanjut deh, lanjut. Gitu. Iya, gitu. Jadi lanjut. Ya udah dari situ aktif pas udah akhirnya Jadi SMP tuh masih SMP, SMA. Pas SMA tuh berubah momen dimana berusaha kayaknya coba deh kayak gue laki-laki deh. Pacaran sama perempuan. Kayak gitu-gitu. Itu SMA, tapi pas udah menjelang mau lulus lah, mau masuk kuliah, itulah momen-momen dimana karena pada situ kan keluar dari rumah. Orang tua konflik, nggak terlalu dekat lah sama orang tua nggak nanya lah anaknya tuh mau ngapain apa segala macam. Akhirnya gue itu memutuskan kayaknya yaudah gue memutuskan jalan gue sendiri. Ya udah kalau gue memutuskan jalan gue sendiri, gue harus cari uang sendiri. Keluarlah tinggal di Jakarta, luntang-lantung segala macem. Jadi fashion stylist waktu itu. Tadi lu di mana? Apa? Sebelum Jakarta? Cibubur. Oh, di Cibubur. Sama Jakarta juga. Iya, maksudnya udah beda pulau lah itu. Iya, cerita ke Jakarta sini ya. Kerja jadi fashion stylist buat iklan, buat TVC. Oke. Di situ, momen di situ lagi, tapi belum perempuan ya, belum dandan perempuan, tapi udah makin mateng. Kayak gimana sih makin mateng? Mateng maksudnya udah ya jadi bencong aja gitu, tapi belum dandan perempuan, rambut belum panjang, belum hormon, belum minum pil KB, belum perawatan apa segala macam, masih bencong aja laki-laki, bencong aja lah gitu. Tapi lu pernah mimpi basah nggak? Mimpi basah pernah lah kayaknya. Tapi lu inget nggak sama cewek apa sama cowok tuh? Lupa lagi. Iya, lanjut. Terus kemudian? Terus ya udah, abis itu Jakarta nih. Jakarta ya udah tadi ya itu kerja jadi fashion stylist ya karena lingkungannya juga kan nggak lucu kalau misalnya tampilannya laki terus ada artis cewek model cewek ganti baju kita pakein baju nggak nyaman gitu akhirnya jadi terbawa juga lah di situ buat pekerjaan juga kayak supaya lebih nyaman lah karena kan kalau yang lebih feminin itu kan lebih luas lah orang pasti akan lebih
enak lah feedbacknya gitu. Kita kerja lebih enak, komunikasi lebih enak. Jadi ngerasa nyaman lah buat para artis dan juga model-model kalau lagi kerja gitu. Oh jadi ganti baju. Ganti baju. Karena lu agak dilihat mafia agak Iya. bencong nih, Iya, nyantai jadi kan nih. nyaman, jadi nggak ada rasa takut, nggak ada apa gitu. Lu lihat deh ganti baju gitu. Iya, Badannya kelihatan. iyalah kelihatan cewek Lu cowok. nggak ngaj... Enggak juga sih. Nggak serius, Wi. Bener. Lu nggak ngaj... Enggak, aduh, enggak lagi. Kayak ada desire gitu, nggak ada sama Nggak sih. ada. Oke, lanjut. Terus, Udah habis itu ya udah dari situ baru setelah itu udah makin mulai udah mulai karena hidup bebas aja sih, lebih hidup bebas, nggak ada tekanan, nggak ada karena nggak deket juga sama orang tua segala macem sampai akhirnya semakin yakin aja rasa kayaknya gue perempuan deh. Kalau ngeliat di kaca tuh kayak gue perempuan yang cantik, mandiri. lu ngebayangin diri Ngebayanginnya lu gitu. Yang mana sekarang setelah sekarang ini momen ini itu adalah semua adalah ilusi sebenarnya. Iya sekarang kan Ya, kita ngomongin sekarang. Iya, kalau dulu ya udah akhirnya membayangkan kayak gue seorang perempuan cantik, mandiri, pekerja keras. Itu dari mana itu Nggak bayangan tahu. kayak gitu ya? Nggak tahu. Lu makin jauh dong. Iya. Iyalah. Kemana lu? Udah akhirnya dari situ udah memutuskan untuk berubah jadi orang perempuan. Lu mau berubah gitu? Apa dulu yang lu rubah? Ya dari pasti ya penampilan, pakai pakaian, Apa dulu? rambut panjangin rambut. Oh panjang. Panjangin rambut, baru penampilan, terus udah gitu sering perawatan, ya ngerawat tubuh lah intinya kan, ngerawat tubuh sampai akhirnya yang lebih ekstrim lagi kayak harus hormon nih. Hormon. Karena waktu itu deket kan sama salah satu sahabat temen yang memang udah duluan lah ibaratnya gitu. Pernah di sini kayaknya. Iya kayaknya pernah di sini betul. Ya dikasih sama dia lu ke hormon lu gitu. Iya, terus. Udah kira hormon bareng. Ini hormonnya apa ya? Gimana ya? Suntik. Sebelumnya pil KB dulu. Pil KB ini Pil KB. untuk meningkatkan hormon. Gue nggak tahu ya mas maksudnya secara lebih kedokterannya gimana. Cuma yang secara logika yang gue tahu adalah kita kan laki-laki memproduksi hormon laki-laki. Nah kalau minum pil KB itu ya kita untuk menambah hormon perempuannya itu lah. Feminimnya. Jadi lebih ngebentuk badan, bikin kantong payudara. Beneran? Ada itu bener. Tapi beneran itu? Bener. Jadi kalau gue nih minum pil KB. Rutin 3 bulan aja ada kantong payudaranya. Ada kantong payudara? Iya. Kantong payudara jadi... Kayak anak SD baru numbuh itu, mohon maaf ya, itu payudara. Gitu bentuknya. Kayak gitu? Iya. Lu ada? Ada. Lucu banget. Terus. Terus ya udah itu awalnya pil KB karena katanya jangan hormon dulu, jangan langsung suntik dulu, minum pil KB dulu, gitu kan. Rutin dulu minum pil KB biar badannya terbiasa. Oke. Ya udah akhirnya minum pil KB setiap hari, sampai pakai reminder karena kalau pil KB kan harus setiap hari di jam yang sama. Kalau meleset? Mungkin hamil. Enggak. Ya nggak tahu lah itu. Lucu lagi anjir. Kalau meleset takut hamil. Jadi lu rutin ya? Rutin setiap hari. Sehari. Sampai pakai reminder di handphone. Sehari berapa kali minum? Satu. Oh, satu ya? Oke. Karena kepengen Iya. lihat perubahan. Iya, benar. Udah mulai kebiasa baru akhirnya kata sahabatku dulu itu, suntik udah ya, suntikin gitu kan. Tapi itu udah jadi apa itu? Udah ada kantong udah mulai kulit lebih halus karena waktu itu pil KB-nya yang diminum tuh nggak tahu mas, pil KB tuh ada jenis-jenisnya. Ternyata ada yang memang ada yang buat kulit buat rambut lebih bagus, kulit lebih bagus gitu, itu ada dan ada harga-harganya kan. Nah pada saat itu memang yang sering dipakai sama para orang-orang yang kayak aku dulu itu, ya itu ada salah satu merek lah. Ada lah itu gitu ya. agak lumayan mahal dibanding yang lain gitu. Nah itu minum itu udah akhirnya udah langsung udah mulai kelihatan kayak halus terus kan makan terus. Makan tapi iya baunya makan lapar terus tapi jadinya buat ngebentuk bokong, ngebentuk shape badan gitu. Jadi gede. Iya, kalau mungkin kalau cowok rajin makan segala macam kok jadi perutnya buncit apa segala macam. Iya. Tapi karena ini mungkin yang ditambah adalah hormon perempuannya, jadi makan supaya ngebentuk badan. Jadi bentuk badannya tuh lebih ke perempuan. Dulu tuh perut gue tuh kecil banget, padahal makannya banyak. Perut tuh benar-benar rata tapi ngebentuk ke badan. Jadi kayak lekukan gitu. Bisa begitu ya? Gue lagi pengen diet, mungkin itu kali ya. Ini salah jalan nanti gue. Kalau itu kantong nanti yang nunggu. Jadi perutnya bisa kecil gitu. Ih, lucu banget ya. Tunggu. Berarti abis itu minum pil KB. Abis pil KB, lu mulai suntik hormon tuh. Mulai. Suntik nih. Mahal nggak? Dulu sih sekali suntik 200.000 kalau nggak salah. Setiap hari nggak tuh? Seminggu sekali. Tapi kalau yang ekstrim
Kalau temanku dulu yang sahabatku dulu itu seminggu bisa 2 kali. Nggak apa-apa tuh. Siap abis suntik tuh langsung kayak meriang, nggak bisa ngapa-apa. Jadi kalau suntik hari ini, besok pasti izin kerja. Panas dingin. Iya, kayak mungkin kalau sekarang kayak COVID kali rasanya. Iya, kayak ngilu-ngilu. Tulang ngilu. Iya sakit. Jadi nggak bisa ngapa-ngapa udah di ini aja. Ih, kuat lu ya. Karena ya kan, gue habis ini gue cantik gitu. Oh iya. Gitu lah, rata-rata kan gitu. Semuanya namanya orang-orang gitu kan nggak pernah mau puas. Iya. Harus menjadi terus. Kalau bisa dirubah mau jadi kayak gimana juga terus. Jadi nggak udah mau sakit, ya kan gue cantik habis ini gitu. Akhirnya apa yang terjadi perubahannya? Itu udah mulai numbuh kantong payudara. Ada gitu? Ada. Udah abis itu makanya pakai BH. Lu punya tok? Ada pakai BH, belum gede, nggak bisa jadi yang kayak gede yang banget. kita nge-gym apa toket yang mana nih? Toket perempuan Beda. perempuan SMA kayaknya. Enggak, lu serius lu beda? Serius. Beda bentuknya beda. Kantongnya beda. Iya, terus. Beda. Kayak Satu lagi. gitu, kayak gitu loh. Iya. Cupnya beda ya? Iya, udah akhirnya setelah dari situ udah mulai pakai bra. Karena kan udah nonjol kalau pakai baju yang tipis atau baju yang apa, kalau nggak pakai kan kelihatan kan. Jadi udah mulai pakai bra di situ. Putingnya membesar gak? Iya, membesar. Kayak cewek gitu. Iya, kayak cewek. Ih, persis. Bokong membesar. Membesar. Maaf, itu kemaluan? Nah, itu mungkin orang banyak ketanya ngeliat itu kok dia masih ada itu tapi kok nggak kelihatan. Kalau udah hormon, udah itu lemes. Oh, loyo. Lemes. Mau dilipat beberapa arah bisa. Mau ditarik sampai ke belakang juga bisa. Serius? Aduh, udah nggak ada sih foto-fotonya. Oh, dulu nggak usah difoto Bukan, dong. maksudnya foto bentuk pas lagi pakai celana dalam, Iya, maksudnya iya. pakai pakaian celana pendek gitu segala macam. Jadi Nggak emang ada. kelihatan nggak ada Nggak gitu. ada. Ya karena emang lemes, gimana mau ada kan gitu. Berarti dilipet ya? Dilipet, tarik. Dan celana dalam perempuan kalau dipakai cowok itu kan cuttingan jahitannya beda. Jadi mau nggak mau kalau celana dalam perempuan dipakai cowok itu udah pasti akan nge-shape begitu bentukannya. Jadi itu juga membantu. Oh, jadi nolong dia. Jadi nolong. Makanya kalau orang berlihat itu kok nggak ada. Ya gimana mau lemes. Iya. Kalau G-string pakai juga dulu. Pakai. Ngumpetinnya gimana kalau G-string? Ngumpetin apanya? Si Ade. Ya tetap aja digituin. Oh, digituin doang. Iya. Tapi kan Lemes bas. Bener-bener lemes. kan belakangnya kan gue pernah lihat tuh. Iya. Cuma setali gitu. Iya. Bisa. Bisa lah. Mengecil nggak jadinya? Oh enggak, kalau mengecil enggak. Cuma lemes Lemes doang. aja. Oke, ini Lemes. menarik sekali ya edukasinya ya. Lemes. Oke, lu udah mulai cewek, rambut panjang. Orientasi gimana? Orientasi kalau dulu sih lebih ke karena tadi kan mungkin Mas Densu nanya kan kayak nonton buku enggak ini segala macem. Kalau dari dulu memang nggak pernah ada ketertarikan yang terlalu lebih ya. Kalau misalnya ya mungkin pada saat itu kalau melihat kalau ke cowok tuh lebih kayak admire aja karena mungkin nggak punya sosok figur Kagum. laki-laki ya dari kecil. Jadi dari kecil tuh memang kalau ngelihat cowok keren, wah keren nih orang nih gitu. Kagum. Cuma pada saat itu mungkin diartikannya ke arah yang mungkin lebih ke seksual. Tapi kalau gue itu bukan orang yang seksual banget gitu loh. Maksudnya nggak orientasi nggak gitu lah. Pokoknya lebih kepada kagum. Terus kayaknya nyaman, kayaknya kalau dekat sama dia aman. Ya selayaknya membutuhkan sosok inilah. Nggak ke arah pengen itu ya. Betul, nggak kan ada nih kalau yang ngelihat, ih gila ganteng banget, pengen gue ini. Iya. Kan ada kan. Nah kalau gue tuh enggak Mas. Jadi lebih kayak kayak keren nih, tapi kayaknya enak ya kalau misalnya ngobrol kayak dijagain yang kayak gitu gitulah. Kayak itu. Mungkin ya itu. Pengen cipokan nggak? Ayo lu jujur lu. Cipokan yang nggak tahu ya pengen apa nggak ya dulu ya. Ada nggak desire pengen cipokan? Nyaman kan semua bisa berangkat dari nyaman ya. Nyaman. Jadi kadang-kadang kalau kita nyaman, gue pernah tuh ngobrol sama temen gue cewek, dia lesbian ya. Terus gue bilang, kok lu bisa jadi suka sama cewek? Dia bilang, awalnya nyaman cuy katanya. Terus nafsunya datang dari mana? Nyaman kata dia. Terus awalnya lu bisa ciuman kayak gitu dari mana? Dari nyaman. Karena udah nyaman, tiba-tiba bisa muncul tuh. Ya, menurut gue itu cukup make sense ya, karena dari nyaman. Tidak selamanya dari hawa nafsu kan. Nah akhirnya dia mulai gitu-gitu lamanya kejerumus tuh jauh. Terus gue selamatin, gue sembuhin dengan batangku. Batang tongkatku. Terus sembuh gak? Sembuh dia. Iya, soalnya batangku menyembuhkan. Lucu banget lagi. Iya, Wak, dulu, Wak.
Bandel banget bocah. Iya, dia belum tahu batangnya Harry Potter ya. Terus wow lagi. Lanjut cerita lanjut. Kalau dari dulu tuh lebih ke kerja, happy. Ya udah, jadi nggak ada, ya karena kan orang tua kan berpisah ya. Itu pas umur berapa akhirnya berpisah orang tua? Umur berapa ya? 19-20 lah. Sekitar segitu ya? Ya 19-20-an lah. Momen dari situ juga mungkin jadi lebih lebih menanamkan, ya ada traumanya juga, jadi takut komitmen, takut yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak mau yang terlalu intens lah kalau deket sama orang gitu. Jadi fokusnya kerja aja. Dan memang dari dulu kan gue itu memang kerja banget anaknya gitu. Jadi apa-apa kerja. Jadi dan pada saat momen lagi dulu itu dengan penampilan seperti itu, alhamdulillahnya masih bekerja gitu kan. Jadi ya udah pikirannya ke sana. Kalau deket ya pasti adalah deket-deket apa buat ngobrol-ngobrol segala macam. Tapi bukan dijadi suatu priority kayak pokoknya gue harus punya pacar cowok gitu atau apa, gue harus ini, nggak ada. Berarti lu nggak nafsuan ya? Iya bener lagi. Terlalu ini lagi karena mungkin terlalu banyak yang dipikirin jadinya nggak itu. Sampai sekarang juga nggak terlalu kayak kesana orientasinya. Oke, berarti lu nih sebenarnya dalam proses itu kebahagiaan letak kebahagiaan lu tuh ada di mana akhirnya bikin lu seneng apa? Itu ada di mana akhirnya? Pada saat momen itu. Pas lagi transformasi itu. Oh iya, bisa mengekspresikan diri setotal mungkin. Jadi itu. cewek. Iya, itu bahagia di seneng situ. lu. Bisa punya pekerjaan. Oke. Dengan tampilan seperti itu. Punya lingkungan teman-teman yang pada saat itu mendukung. Bisa nerima. Nggak ada yang menolak, ya Iya. kan? Bisa menerima semuanya. Bisa berpenampilan bebas. Bisa, gue mau rambut gue panjang sepinggang, bisa. Maksudnya nggak ada larangan lah. Iya. Tiga itu. Nyantai aja gitu. Nyantai aja, udah tiga itu yang jadi bikin happy. Bikin lu seneng gitu. Bisa bahasanya mungkin bisa merdeka kali ya. Gue lihat sih foto-fotonya ada beberapa itu udah banyak perubahan gitu. Tapi dengan kayak begitu, akhirnya lu berpikir nggak apa yang lu cari? Iya. Itu pemikiran itu setelah berubah. Jadi setelah akhirnya memutuskan berubah. Berubah? Dari yang dulu. Iya, berubah akhirnya. Itu yang gue bingung. Maksudnya lu berubahnya gimana ceritanya? Berubah itu lebih, ya kalau dibilang, karena pas itu juga prosesnya kan cepet sampai orang-orang kaget gitu. Ya spiritual sih kalau gue mungkin menjelaskannya sekarang ya, bahasanya ya spiritual. Karena pada saat itu momen ya udah tiba-tiba aja kayaknya Tuhan ada di hadapan deh. Gitu. Maksudnya ada bener-bener dekat banget gitu. Gimana ceritanya? Dia tiba-tiba jadi ada momen selama 3 minggu ya, selama 3 minggu itu gue itu pertama mimpi mama dulu. Kan mama kan pisah, jadi gue tuh tinggal sama bapak. Jadi jarang ketemu sama mama nih. Tiba-tiba mimpi mama nangis gitu. Kenapa nih nangis gitu? Padahal mama masih ada gitu. Nangis, kenapa ya kok nangis gitu. Terus abis itu tiba-tiba kalau kayak pengen aja ngeliat ayat-ayat Al-Quran gitu. Tiba-tiba gitu. Iya. Sampai kalau nggak salah ingat banget waktu itu sempat di-post juga di Instastory. Tapi orang kan nggak tahu kan. Jadi ada beberapa dalam 1 minggu tuh ngepost gitu terus juga pengen potong rambut tiba-tiba. Ya udah, lagi mandi pengen aja potong rambut. Udah, potong rambut aja lah. Cepak gitu. Tapi bukannya kayak gue harus potong rambut terus gue kayak mau berubah, enggak. Nggak tahu ya, kayak hasratnya kayak harus potong rambut. Lu kayak random gitu Iya, lu orangnya. Random. Kayak potong rambut aja lah. Gitu. Terus lu lakuin aja gitu potong rambut. Dari udah panjang loh. Dari panjang, habis itu langsung potong rambut. Pada saat itu ketemu, ya adalah mantan cewek ya, mantan zaman dulu, ketemu yang udah lama. Mantan apa? Mantan pacar. Oh, lu pernah pacaran? Iya, dulu. Sama cewek? Sama cewek. Tapi katanya lu... Waktu SMA, kan tadi kan dibilang, pas SMP ke SMA, kelas 1, kelas 2 SMA tuh momen-momen yang kayaknya denial lah. Ngelewatin momen denialnya itu. Oh, lu coba sama cewek? Kayaknya harusnya kayak coba deh, kayaknya pacaran deh sama cewek gitu. Oh. Ada momen itu, ada masa itu. Pas setelah udah mau akhir-akhir sekolah baru hilang lah. Gue mau nanya ya, sebelum kita ke momen transisi lu ya. Lu waktu sama cewek gitu, lu pacaran, lu suka? Pada saat itu suka. Ngacek gak? Nggak mikir ke sana sih, kayak pacaran-pacaran aja. Ih, gimana lu? Ini aneh Iya lu. beneran nggak ada. Cipok-cipok gak? Cipok kan nggak ya dulu? Mungkin ada kali ya. Ada desire gak? Gairah gak? Mungkin kalau dulu lebih kepada ngerasanya kayaknya itu yang dilakukan orang-orang, yaudah gue lakuin gitu. Oh, lu bingung ya? Iya, kayaknya gitu. Iya. Oke. Terus sama cowok lu ada coba jalan sama cowok nggak? Ada cowok nggak ada yang kayak Buat SMA pacaran gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada.
Oke. SMA pokoknya dari sekolah itu memang nggak ada yang berani gitu misalnya kayak deket sama cowok apa gitu, nggak ada. Ya sama cewek gitu. Oke. Berarti lu nggak se-ekstrim itu lah. Nggak ekstrim. Nah, setelah udah lulus tadi segala macam. Baru Lu mimpi mama, terus tiba-tiba lu pengen potong rambut, lu pengen buka Al-Quran, terus apa yang terjadi? itu udah akhirnya tiba-tiba mau pergi ke suatu tempat, janjian sama si A ceritanya. Akhirnya nggak jadi pergi, tapi si A tiba-tiba telepon, Bi, ini ada mantan lu. Karena si A ini kenal sebenarnya. Iya mau ketemu. Jadi udah lama Mas nggak pernah ketemu, tapi dia tahu karena kita temenan kan di sosial media, dia tahu gue tuh gimana dan sekarang segala macem, mau ketemu malam itu juga. Kenapa? Ya nggak tahu. Terus kan masih masih pas itu belum potong rambut ya. Ini rambut masih panjang, masih pakai eyelash extension. Tapi kocaknya minjem dari dalam cowok. Karena kalian kan udah perempuan semua. Jadi temen. Tapi gue tuh nggak cerita ke temen-temen gue yang dekat pada saat itu kayak gue mau berubah gitu, enggak. Tapi gue cuma cerita tuh kayak gue pengen potong rambut gini-gini. Mereka pikir pada saat itu mungkin potong apalah. Iya. Tapi akhirnya kayak gue baru ngomong gitu kan ke mereka, kayaknya nih gue kok akhir-akhir ini kayak ngerasa aneh ini segala macam. Terus tiba-tiba nih cewek ini nih, yaudah Pi gini nih coba nih mau pakai baju cowok nggak? Akhirnya kasih kaos cowok kayak gitu. Gara-gara mau ketemu mantan lu ini kan? Iya. Ya udah akhirnya ketemu, pas ketemu ya udah akhirnya ngobrol di situ sama dia. Besokannya ditemenin sama dia potong rambut. Lu cerita? Cerita. Lu cerita apa? Ceritanya pertama nggak pengen cerita, tapi ada momen dimana padahal nggak ada cerita apa-apa, tiba-tiba dia ngomong, iya, kamu inget nggak sih dulu kayak gini? Dia ngasih juk foto gitu, kamu inget nggak sih dulu gini. Baru di situ kayak, aku tuh 2 minggu terakhir ini aku ngerasa gini gitu. Terus ya udah di situ kita ngobrol, dia cuma bilang ya kalau mau berubah ya jangan berubah karena siapapun. Apalagi kayak misalnya kayak sama aku gitu, jangan berubah karena orang tua, karena siapapun lah, pokoknya berubah karena diri kamu sendiri. Kalau kamu memang merasa kamu mau berubah ya udah berubah. Ya udah akhirnya dari situ semakin mantep. Besoknya langsung potong rambut ya temen sama dia. Iya. Cepak abis. Ada yang bilang kalau ada niatan baik jangan ditunda-tunda. Bener tuh. Terus potong habis tuh. Potong habis. Ganti dandanan. Iya. Tapi alis masih cuing. Alis masih ya Pak ya. Iya. Alis masih cuing. Gestur masih tipis lah iya, ya. Kayak. Itu juga sama iya, tuh. Kadang-kadang pengen nampol diri sendiri ya Pak ya. Muka masih kecil banget. Tirus loh. Iya badan masih kecil banget. Aduh. Terus bulu-bulu nggak ada. Bulu-bulu nggak ada ya. Terus abis dari situ perjalanan lu menuju ke perubahan itu konsisten. Akhirnya lu berubah gitu. Alhamdulillah konsisten sampai hari ini. Lu nggak ada berbelok-belok lagi. Mabuk-mabuk apa segala macam. Kalau mabuk-mabuk minum-minum ya pasti ada melewati masa itu. Oh, mabuk mah tetap jalan ya. Iya, maksudnya perubahan ke laki-laki aja. Iya, ya. maksudnya mabuk bukan yang tiba-tiba jadi itu, tapi kan kayak kita ada acara kantor, ada apa segala macam yang kayak gitu-gitu mah masih ada momen-momen seperti itu. Enggak yang langsung strict juga ya. Itu juga mungkin jadi alasan ya 2 tahun terakhir ini gue tuh Mas kayak udah nggak mau lah jadi spotlight, udah nggak mau terlalu aktif sosial media karena ekspektasi orang tuh akhirnya terlalu besar. Kenapa? Pada saat gue berubah itu orang tuh berekspektasi gue tuh langsung jadi orang yang mohon maaf mungkin bisa dibilang jadi ustadz lah. Oke. Gue harus begini segala macam. Tapi kan orang nggak tahu struggle-nya gue mau bangunin si Otong aja dari minum itu aja kan dikira nggak struggle. Butuh berbulan-bulan sampai akhirnya siap pagi itu masih bisa bangun lagi. Susah lah. Orang kan nggak tahu itunya. Iya, orang berekspektasi gini, gue melakukan ini dibilang salah apa-apa. Sampai akhirnya orang bilang, paling cuma buat pencitraan, cuma buat ini segala macam. Mohon maaf nih ya apa gue bisa ada di sosial media aja itu mesti bukan keinginan gitu pada saat itu, dan itu bukan hal yang sesuatu yang di planning harus seperti ini. Pokoknya nanti fasenya gini, timelinenya begini, jadi begini dulu, baru begini, enggak gitu. Ya itulah hal yang seperti itu sampai akhirnya setelah 3 tahun gue ada di fase transformasi itu, akhirnya berpikir udahlah gue capek lah jadi spotlight, gue udah mau jadi laki-laki normal aja pada umumnya, kerja, nanti menikah, punya anak, nggak capek lah gitu. Makanya itulah jadi akhirnya nggak mau terlalu aktif lah kemarin, 2 tahun kemarin udah memutuskan nggak terlalu mau.
Oh ini baru berapa tahun berarti ya? Udah jalan 4 mau 5 tahun. 4 tahun lah. 4 Dan tahun. trigger terbesar lu itu datang dari mimpi nyokap nangis-nangis. Dan tiba-tiba ada yang ngegerakin hati lu mulai baca Quran, lu kepengen cepat. Dan itu berjalan secara organik aja gitu. Tidak terplanning ya. Nggak ada. Beda dengan halnya orang yang tiba-tiba pengen tobat, terus dia kepengen jadi ini, kepengen jadi itu. Bukan seperti itu jalan lu ya. Oke, berarti lu terjadi secara natural, secara organik. Tapi lu juga tidak berusaha untuk menjadi orang yang terlihat suci gitu loh istilahnya. Betul. Cuman memang ekspektasi orang tuh agak berlebihan ya. Ya intinya kita melakukan sebuah kebaikan dan keburukan pasti akan ada pro dan kontra. Pasti akan ada ekspektasi dari setiap orang. Mungkin guanya aja yang, bukannya guanya menyerah mas, tapi gue lebih baik gue mengamankan diri gue, mental gue aja lah. Gue mau fokus sama diri gue daripada gue ke-trigger lah kalau ada omongan orang apa segala macem gitu. Nah, waktu dulu itu ketika lu ada perbelokan itu, nyokap tahu nggak sih sebenarnya? Tahu kan, karena tinggal sama bapak aja, bapak yang nyuci apa kalau masukin ke tempat mesin cuci celana dalam. Bapak lu gitu, tahu? Iya, heels, make up. Bapak lu bilang apa itu? Ya itu mungkin karena nggak deket ya, nggak pernah ada obrolan sih. Dulu tuh nggak pernah ada obrolan yang kayak kamu tuh begini, begitu, segala macam, nggak ada. Jadi gue tuh sebagai anak merasanya karena nggak ada obrolan seperti itu dan kayaknya fine-fine aja. Dan pada situ gue juga kan support, suka ngasih ya uang lah segala macam. Jadi mungkin gue merasa kayaknya aman-aman aja gitu. Maksudnya mereka juga nggak pernah ada, jadi gue merasa kayak fine gitu. Oh, mereka fine, nggak ada seperti itu. Nyokap nggak ada juga? Nggak ada. Tapi malah justru yang seperti itu malah membuat gue jadi malah jauh merasa lebih bersalah. Karena berarti kan selama mereka bersikap fine-fine aja kan mereka kan menanamkan apa ya? Ada kesedihan. Ada kesedihan di situ. Ada kekecewaan. Ada kekecewaan yang nggak bisa diungkapkan, yang dia rasakan, yang dia tampung setiap harinya itu sih. Oh, itu yang membuat lu kepikiran. Nah, ketika lu pas sudah mulai berubah itu, lu berusaha membangunkan otong lu setiap pagi. Itu fase-fasenya gimana tuh pas lu berusaha berubah itu? Pertama bangunkan otong. Iya, beli baju dulu lagi. Baju-baju cowok kan udah nggak punya baju-baju Iya, cowok. baju-baju cowok, lu beli baju Penampilan lah cowok. buat cowok. Abis itu ya udah mulai numbuhin bulu-bulu. Kan waktu itu Bulu-bulu hilang lu tumbuhin? Iya, waktu itu kan Pakai hilang. apa tuh? Ya, maksudnya ya Coba cara. coba terus kayak ya intinya karena stop lah, intinya stop si obat hormon gitu segala macam, ya berusaha untuk itu semua bisa kembali. Oh, lu berhenti semua Iya, hormon-hormon. iya. Terus ini nggak, maaf ya, lu berusaha untuk masturbasi nggak biar jadi cowok gitu-gitu? Enggak lagi. Enggak. Enggak. Lu jombong lu. Beneran enggak ada. Wah, lu mesti latihan tuh. Nonton bokep. Nonton bokep enggak suka nonton bokep. Sumpah, demi Allah, wallahi. Ih, jangan deh kalau gitu. Gue ngajarin orang salah lagi. Apa ya, gimana caranya? Ini gue lagi bingung. Gimana caranya melatih orang untuk jadi laki-laki? Berantem udah? Berantem enggak juga. Pukul orang? Enggak. Lu pernah pukul orang nggak? Enggak. Nyakar? Enggak juga. Jambak, Wak? Enggak. Tapi kalau sekarang baru 4 bulan 5 bulan terakhir tuh udah lebih kesuka ke sport lah. Jadi udah mulai nge-gym, udah mulai melakukan hal-hal kayaknya hormon testosnya tuh udah mulai Bermain bekerja ya? gitu. Jadi Bermain. udah lebih kesuka yang sana, melakukan olahraga yang agak ekstrim gitu, suka lah intinya. Mulai dari situ lah. Cewek kalau badan bagus udah mulai tertarik belum nih? Gue 2 kali mas hampir mau menikah kan. Oh. Di selama perjalanan ini. Terakhir tahun lalu. Lu mau nikah? Iya, ketemu orang di daerah Jawa Timur, gue samperin ke sana. Ketemu orang tuanya. Tunggu dulu, sebelum kita ke sono. Itu tadi mantan lu yang SMA itu. Udah bye. Udah bye nih ya. Tidak dilanjutkan tuh. Bukan tidak dilanjutkan. Gue sudah jelasin nih. Oh, gini loh, ini gue udah bandel, yang mau kayak apa udah, semuanya udah. Bismillah, coba gue maunya kayaknya udah semua udah capek. Kayaknya di sekarang gue pengennya tuh end goal-nya udahlah menikah gitulah. Terus? Gitu. Terus segala macam. Ternyata dia masih punya pacar lah, intinya gitulah. Udahlah, dari situ gue sempet setahun tuh kayak gila, udah sama cewek cowok sama aja nih, kayak gak ada bener gue sama siapa ya gitu. Kayak gitu. Tapi pada situ mikir, oh mungkin belum kali ya, oh mungkin
kan mungkin Tuhan Allah tuh masih lu baru setahun nih gua kasih coba, lu mau berubah, lu udah mau ini stepnya terlalu jauh nih katanya gitu. Jadi mungkin gitu. Iya, jadi perbaikin sampai akhirnya gue harus nikah, gue mau nikah gitu. Ini itu buat lu solusi sendiri. Gitu? Bukan, dari keinginan aja. Keinginan. Ya? Udah capek mas, udah semua. Tunggu, mau nanya, keinginan apa? Kenapa harus nikah gitu? Ya karena mungkin kalau dengan menikah ya, pertama ya mungkin ibadah juga. Terus juga kalau dengan menikah ya, ibaratnya gue berubahnya tuh bersama-sama lah intinya ya. Ya intinya itu lah, maksudnya ada temen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kayak ya udah capek aja mas sama semuanya. Segala jenis kenakalan kan udah, segala jenis kondisi dan situasi udah pernah, apalagi gitu. Terus akhirnya lu nyamperin cewek? Kenalan, nyamperin ke Jawa Timur seminggu waktu itu. Lu kenalan di mana? Di Instagram. Belum pernah ketemu? Belum pernah, jadi di Instagram waktu itu inget banget bulan puasa, jadi gue cobalah di Instastory, dia mau iseng doang, kayak bercandaan doang, buka ada siapa nih mau buka bareng gitu. Oh puasa tuh? Iya, terus abis itu ada yang DM, udah sekian banyak DM-nya, ada nih satu nih akun, gue buka, gue lihat fotonya, gue coba ngobrol, gue coba telepon, pas di telepon itu baru, kayaknya gue ketemuin deh. Apa di telepon itu lu ketemuin apa? Ya maksudnya gue banyak lah, gue namanya dulu seorang perempuan, banyak lah, kayak ibu-ibu aja lagi interogasi calon mertua. Oke. Gitu. Jadi banyak yang gue di awal, tapi gue udah ngomong kayak gini, gue kalau mau sekarang udah bukan mau pacaran, nggak mau pacaran, mau nikah. Gue jelasin ini sekarang gue tujuannya mau nikah. Lu mau apa enggak, kasarnya gitu lah mas. Terus dia mau gitu? Ya mau. Gitu. Dia belum ketemu lu loh? Iya, nggak tahu ya. Oke, terus ya udah dah. Intinya lu ke sono nih. Iya. Apa yang terjadi? Ya udah, gua ke sana, ketemu orang tuanya, tapi ternyata pas pulang seminggu atau 2 minggu, ternyata dia deket sama cowok. Terus lu gimana? Kecewa? Kecewa lah, banget itu. Apa yang di pikiran lu? Wah, nggak tahu harus gimana ya gitu. Apa nggak tahu harus gimana? Ya gitu mikir ya, nih Tuhan saya tuh harus gimana gitu. Ya lu nggak harus gimana-gimana. Lu jangan nyamperin cewek yang baru lu kenal, terus lu ngarep nikah sama dia. Lu jangan aneh-aneh. Itu nggak perlu sampai jauh-jauh ke Tuhan itu. Itu pasti lu bertemu. Itu kan bagian dari ikhtiar mas. Iya gue ngerti ikhtiar. Lu cuma lu nyamperin ada orang. Terlalu ekstrim ya. Ekstrim banget cuy. Ekstrim ya, iya sih. Ini kan, tapi kita ngerti juga karena kan lu baru lagi bertransisi kan. Betul. Itu gagal nih yang satu. Gagal. Nah yang kedua? Setelah berapa bulan, kayak 8 bulanan, kenalan lagi. Kebetulan ini rumahnya agak deket nih mas. Dari anak-anak Cibubur juga. Kenalan. Iya kenalan, ketemu. Memang bukan dibilang pacaran juga sih, tapi gue sudah to the point lah ngomongnya. Bukan to the point, nikah yuk gitu, enggak. Tapi gue punya masa lalu seperti ini. Tujuan gue kalau dekat sama seorang perempuan maunya seperti ini, gue udah ngomong gitu. Tapi ya mungkin memang belum jodohnya juga kali ya. Tapi dia suka sama lo? Ya waktu itu juga bulan puasa lah, jadi dari puasa ketemu puasa. Iya. Lu tiap puasa ada doanya kuat, kalau tiap puasa mau puasa tuh doanya kuat, ketemu. Siap sahur diteleponin mas, dibangunin. Kalau kayak gitu suka gak? Ya nyaman. Nyaman ya? Nyaman. Belum suka berarti ya? Suka ya, kita pasti suka lah, nyaman. Tapi kan masalahnya cinta atau enggak kan by proses ya. Benar. Terus ya udah, tapi karena posisinya kenalnya sama dia itu 2 bulan yang lalu dia baru putus sama pacarnya udah 4 tahun gitu. Jadi gue nggak berani yang to the point lah, kayak to the point. Langsung saklek gitu kayak yuk gitu yang kayak gitu. Atau mungkin gue kayak kita jalanin dulu atau gimana, kita bikin komitmen lah. Gue nggak berani karena gue mikirnya ini perempuan masih ada luka. Kan gue kan dulu seorang perempuan ya kan, gue tau lah harus gimana ya kan ngadepinnya. Jadi gue tahan, kecelek buaya di jalan. Ternyata dia deket juga sama cowok. Namanya gue dulu seorang perempuan, jiwa gue tahu gue aduh. Sampai bisa ketemu, dia bilangnya kemana ketemu. Jambak. Kalau gue jambak anjir. Udah deh, gagal lagi. Ternyata lu malah dimainin ya? Dimainin. Harusnya lu yang mainin cewek. Iya ya. Lu udah pernah mainin cewek belum? Belum lah.
Sebenarnya gue nggak pengen nganjurin sih, karena nggak boleh dosa ya. Tapi itu membuat kita laki-laki loh. Iya, sampai kita kena batunya ya, baru kita kena azab guys ya. Tetap nggak boleh ya. Oh berarti sekarang single ya? Single. Makin mantep gak lu jadi cowok sekarang? Makin mantep lah. Sekarang. Apa yang lu yakini mantepnya selain lu nge-gym? Gak tau, feeling aja sekarang. Okay. Udah dapet aja feelingnya. Gue tuh laki-laki, ngapain gue dulu melakukan itu gitu. Sekarang udah gitu. Setelah 3 tahun, 4 tahun lah, baru bisa menyadari. Udah ada begitu? Iya, yang gue lakuin dulu itu semua hanya ilusi. Gitu. Itu hanya gue membangun sebuah karakter yang gue ciptakan. Karena mungkin gue mempunyai trauma-trauma di masa kecil. Tapi juga ditambah gue ada di lingkungan yang salah. Salah dalam artian bukan orang-orang yang benar ya mas. Tapi gue ada di lingkungan yang mensupport. Iya sih. Gitu. Gue ada di situ, semakin terbentuklah si karakter ini. Gue yang sekarang gue pikir kayaknya gue tuh dulu bukan menjalani hidup gue, tapi gue membangun sebuah karakter tadi. Gitu. Setelah 3 tahun 4 tahun inilah gue baru akhirnya sadar. Oke, sekarang berarti perlu diuji nih ya. Pagi udah ngaceng belum? Alhamdulillah. Udah ya? Udah. Tiba-tiba bangun ya? Tiba-tiba. Seger tuh ya? Oke, berarti aman. Malam-malam tiba-tiba bisa ngaceng sendiri nggak? Bisa. Apalagi sekarang kan lagi minum ini. Yang bus buat testos itu. Oh ada? Digigit, bangun. Oke, bagus. Gak kesentuh, bangun. Aman ya? Aman sekarang, mas. Aman. Alhamdulillah. Kalau lu lihat cowok berotot, seksi, cowok seksi keren? Ya biasa aja. B aja ya? B aja. Cewek? Yang gimana dulu nih? Ya nggak tahu. Udah bebas. Ada. Udah mulai ada kayak. Ada. Ih. Ada. Pengen nyubit. Udah lebih kayak bayangin nih kalau berumah tangga gimana ya? Oh, ya okay. gitu. Oke, bagus. Terus nanti ininya gimana ya kalau lagi malam pertamanya? Bagus. Gitu. Ada. Itu udah sekarang udah gitu. Bagus tuh. Udah gitu. Udah dari kalau itu udah dari setahun 2 tahun terakhir lah. Oh itu mulai. Berarti udah ada peningkatan. Udah mulai. Berarti arah lu udah bener nih. Tinggal kita bicara tentang balik ke traumanya aja ya. Ini kan kita ngobrol-ngobrol cantik aja. Lu merasa nggak sih selama dalam perjalanan lu ini, apa sih sebenarnya akhirnya menjadi permasalahan paling besar dan trauma lu tuh ada di mana akhirnya? Masa kecil sih. Masa kecil lu ini karena orang tua. Benar, karena orang tua juga sih. Oke, yang tadi di awal ya. Masa kecil, ya didikan masa kecil. Terus ya lebih kepada semua di masa kecil sih. Apa yang lu rasa kurang yang lu harusnya bisa dapatkan gitu kalau lu menengok ke belakang ya? Ya mungkin perhatian dari dari orang tua sih. Perhatian dari orang tua yang mungkin benar-benar memperhatikan anak ya, kayak tahu. Ya nggak bisa nyalain juga sih, mungkin kan orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang beda gitu. Tapi kalau gue pikir ini tanpa menyalahkan. Iya, tanpa menyalahkan. Gue tuh suka mikir kayak gini mas, kayaknya kalau dulu orang tua gue tuh perhatian sama gue kayak bisa begini, bisa begitu, kayaknya nggak bakal begini, nggak bakal begitu. Itu sih yang selalu muncul. Berarti lu ngerasa lu kekurangan perhatian. Betul. Dan mungkinkah bentuk daripada image atau halusinasi yang lu bilang tadi itu adalah bentuk dari cara lu mencari perhatian? Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Lu udah kontemplasi semua belum nih dengan apa yang terjadi dulu hingga sekarang? Ya, secara spiritual ya? Belum semua sih. Belum semua ya? Belum semua. Tapi apa hikmat yang lu dapat dari proses itu dan bagaimana caranya akhirnya lu bisa berdamai dan menerima diri lu sendiri? Udah ada? Udah ada. Bagaimana? Waktu memutuskan untuk berhijrah, itu kepikirannya selain hal-hal yang tadi udah diceritain, ada lagi kepikiran, gue punya duit gak ya? Kan dulu hidupnya enak. Mau pergi kemana? Tinggal duduk. Lebih gampang ya dapat duit ya? Iya duduk. Nih duduk mas, pergi sama sahabat gue dulu itu berdua. Pergi ke salah satu mall. Pesen makan apa segala macam. Ada yang cowok dateng bayarin kenalan. Malam. Cowok? Dia nggak tahu lu cowok? Iya tahu kan banyak mas cowok-cowok yang suka begitu. Iya. Lanjut. Ya kalau sekarang kalau nggak ada supply nggak ada demand kan? Iya bener. Gimana bener lagi? Bener nggak mas saya? Bener lagi. Biasanya teman-teman lihat aja di luar sana kalau semakin banyak orang yang seperti itu, berarti demand-nya semakin kuat. Permintaan semakin kuat. Oh, nggak bisa disalahin juga ya? Iyalah. Oh iya, paham. Banyak dulu tuh, okay. Mau party nih dari kemana setiap malam mau pindah-pindah klub juga ada, nggak pernah ngeluarin duit. Dibayarin loh? Dibayarin. Oke. Hal yang paling lu sesali dalam
dalam di diri lu dengan kejadian masa lalu lu nih waktu lu masih jadi seorang istilahnya maaf ya apa bencong kah bagaimana kah? Bencong ya istilahnya ya. Mungkin bencong iya. ya. Hal yang paling lu sesali ada di mana? Kalau disesalin mungkin lebih kepada ya kenapa bisa sampai sejauh itu aja sih. Kalau misalnya nggak melakukan sampai sejauh itu kayaknya sekarang nggak akan sesusah itu ngebalikinnya ibaratnya gitu lah. Itu kan. Lebih kepada susah ya gitulah terlalu buat gua tuh dulu udah ekstrim mas. Itu pun balikinnya susah gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin gua nggak sampai terlalu jauh lagi mungkin kayak operasi apa segala macam. Ya itu tapi dengan gua yang seperti itu gua udah mikir itu nyesel banget gitu. Iya, buat lu aja tuh udah sulit ya? Sulit banget, nyesel gimana banget. kalau yang udah operasi cuy? Nah itu gue nggak tahu ya kalau udah sampai operasi kelamin itu gue nggak tahu sih itu gimana. Karena gue aja yang nggak operasi yang baru cuma hormon aja. Ketika gue memutuskan untuk berubah aja, niat untuk berubah aja, balikinnya susah banget. Susah banget. Banget. Ini udah jalan 3 tahun 4 tahun. Gue masih belum bisa bilang gue sudah 100% gitu, gue udah berubah lah itu. Belum lah. Itu masih banyak yang gestur-gestur yang masih ada. Ya balik lagi itu sebenarnya nggak bisa. Oh lu sadari. Iya sebenarnya. Kalau lu sadari bagus. Iya sebenarnya nggak bisa ya 100% lah ibaratnya. Cuma ya itu susah lah. Susah kayak tadi untuk bikin nih mindset membalikan gue tuh adalah seorang laki-laki itu susah mas. Iya. Even ya pada saat gue mulai akhirnya suka sports ya mas ya kayak mulai ini segala macem itu kan gue sedang mencoba merecall nih. Iya. Merecall gitu kan. Yang gue mungkin kalau laki-laki pada umumnya tidak pernah ada di posisi gue sebelumnya yang pernah hormon apa segala macam kan kayak ibaratnya nge-gym segala macam akan lebih mudah lah, gampang, udah connect lah ibaratnya, udah tahu. Untuk gue tuh gue kayak susah gitu kayak gimana ya bikin mindset lu laki-laki nih, lu tuh bener laki-laki, lu bisa, lu gini-gini. Nah itu susah. Sulit ya. Itu yang gue sesalin sih. Kenapa gue harus dulu sampai bisa meng-create itu semua. Iya, karena untuk muter baliknya Baliknya juga cukup susah. jauh, effort lu juga cukup gede ya. Iya. Dari pengorbanan lu untuk bisa balik lagi, apa hal yang paling lu rasa lu merasakan pengorbanan yang cukup besar gitu loh? Ya penampilan sih, lebih ke penampilan. Oke, karena itu penting banget saat Penting itu banget, ya. Iyalah. Melepaskan kelekatan itu ya. Bener. Itu berat ya? Berat lah. Sampai nangis-nangis lo? Iyalah. Serius lu cuy? Iyalah. Nangis-nangis sampai Nangis lah. demi untuk itu doang? Iya, nangis. Berat Gue juga. sekarang aja ibaratnya misalnya lagi nge-gym gitu ya. Gue di taringan ke 11, 12 gue tuh kadang suka kayak mau nangis tapi nggak bisa kan di tempat gym. Gue kayak gitu. Sorry ya, maaf. Iya. Gitu. Kayak aduh, lu kenapa sih gitu. Apa itu artinya? Kesel aja sama diri gitu. Karena Kayak ya lu memainkan diri lu selama ini gitu. Lu memainkan diri lu, kenapa lu memainkan diri lu selama ini gitu. Oke, gue paham. Ini pertempuran antara pikiran dan batin nih. Bener. Lu udah sampai di titik berdamai gak menurut lu kalau sekarang? Alhamdulillah kalau sekarang udah bisa bilang iya. Cukup legowo? Udah cukup legowo. Gue sekarang udah sangat santai. Karena tadi ya setelah 2 tahun itu juga nggak terlalu di sosial media, nggak terlalu menjadi spotlight apa segala macam. Gue menjalani hidup yang normal aja gitu. Orang nggak banyak kenal gue, nggak tahu apa segala macam. Gue jadi lebih ikhlas. Gue jadi nggak terlalu banyak dengerin omongan orang. Gue jadi bisa ngomong sama diri gue sendiri. Jadi gue di situ kayak udah bisa apa ya? Ya udah bisa ikhlas lah sama semua kesalahan yang ada di diri gue. Udah bisa maafin lah diri sendiri. Sebenarnya inspiring banget. Salah satunya gue ngundang lu ke sini untuk ngasih tahu karena gue tidak percaya ada orang yang berhasil karena belum lihat. Tapi gue ngelihat ada satu orang di sini fight dan gue pengen sekali mengapresiasi apalagi namanya usaha lu karena itu pasti tidak berat dengan menghadirkan lu di sini untuk menjadikan sebuah cerita, sebuah inspirasi, sebuah harapan bahwa segala sesuatu itu mungkin. Mungkin benar. Apalagi kalau kita berbicara tentang lebih banyak baiknya nggak sih di masa depan daripada buruknya gitu. Benar.
Kalau lu bayangin diri lu dulu ya, kalau misalnya lu masih kayak gitu, kira-kira akan lebih banyak buruknya atau baiknya lu menjalani hidup? Buruk lah. Hah? Buruknya lah. Lebih banyak buruk ya? Buruknya. Mungkin sekarang gue udah operasi kali. Udah operasi, Buang udah duit makin banyak, jauh lagi. Iya, makin udah. jauh. Duit, aduh. Nggak mau punya anak. Betul. Nggak bisa, susah. Udah nggak karuan lah pasti hidupnya. Mungkin Hina-hina. kelihatannya seneng ya. Kelihatannya happy-happy, kelihatannya seneng jalaninnya. Tapi ternyata sebenarnya itu semakin tersiksa terus. Itu sih. Gitu yang terasa ya. Pasti, itu pasti. Tapi nutupin itu semua juga perlu effort loh. Makanya gue pernah bilang, melakukan hal yang benar dan melakukan hal yang salah, effortnya sama. Sama, bener. Terus kemudian nih ada pertanyaan dari gue nih pribadi. Dengan diri lu kan bisa ngelihat orang lain bagaimana cara menyikapi dan memandang lu ya. Apalagi dari sorot mata. Lu berasa nggak sih ketika lu ketemu orang, di underestimate lu karena masalah isu lu segala macam, berasa nggak kadang-kadang kalau ketemu? Berasa lah. Berasa ya? Berasa. Lu bisa tahu, tahu ya? Bisa. Makanya jadi kayak agak lumayan minder juga gitu kalau Ngaruh lagi. ya? Ngaruh lah. Ke mental ngaruh tuh? Ngaruh. Pasti ya, apalagi kalau misalnya diundang gitu ya ke suatu acara yang memang tempatnya rame gitu ya. Yang rame banget kayak mungkin di TV atau apa, itu kan makin banyak orang. Gue pernah nih Mas, ke salah satu stasiun TV gitu kan. Itu orangnya kan rame. Hari gue sama sahabat gue juga nemenin. Ada sahabat gue tuh di situ. Padahal itu acara program buat Ramadan deh kalau nggak salah ya. Mungkin dia orang-orang di situ nggak tahu kali kalau ada temen gue gitu. Gue lagi live gitu di situ acaranya. Gue diomongin di situ, terus temen gue ngasih tahu. Kata gue, gila ya orang. Lu diomongin apa itu maksudnya? Malah bohong gitu. Nyakitin hati ya? Iyalah kayak, aduh, temen gue cuma ya mau gimana namanya kan, gue ada di situ kan buat show buat mereka. Terserah lah mereka mau bilang gimana kan, mau dibilang apa-apa. Cuma gue jadi yang kayak kalau diundang gitu gue kayak lebih baik gue diem lah gitu. Gue mikir gitu, kayak takut gue kayak aduh orang ngomong ini. Ya karena gue nggak mau gue yang kalah Mas. Gue nggak mau gue yang kalah. Masa gue mau orang gue kalah gitu kan? Gue nggak mau gue yang kalah. Lu nggak mau kalah omongan orang. Iya, jadi gue daripada gue yang kalah, udahlah gue lebih baik menghindar atau gue diem aja gitu. Bagus lagi itu. Gitu. Iya, karena kadang-kadang ya gue ngerasa kalau gue tadi barusan tuh memposisikan diri gue di lu gitu loh. Kalau gue ketemu orang ada kecemasan nggak sih kira-kira? Gue ngerasa kayaknya ada deh kalau gue ketemu orang tuh, gue bisa langsung kayak tahu nih kayaknya nih orang ngelihat gue tuh gimana banget gitu. Dan gue rasa juga lu tahu gitu loh. Orang yang ngelihat lu sebagai manusia sama orang yang ngelihat lu mungkin bukan di sisi manusia tapi dari standar lu apa gitu-gitu. Bener ya? Lagi. Lebih sensitif kan? Bener. Iya. Nah ini juga ada pertanyaan bagus dari netizen katanya, bagaimana sih respon teman-teman waria apa bencong sama nggak sih? Waria tuh yang memang udah berpenampilan perempuan ini, setahu gua Mas ya. Tapi kalau bencong tuh laki-laki yang gesturnya melambai. Lu waktu gitu. itu masuknya apa? Aduh, kategori apa ya? Ya udahlah begitu ya. Ya gitulah. Waria lah kali Waricong ya. Waricong kali ya. War. Kalau dulu bahasa war. Tahu lagi. Nah responnya teman-teman lu itu pas lu hijrah gimana? Pas awal-awal sih ya kayak menerima ya. Maksudnya ya lebih kepada kaget sih. Kaget. Kalau mereka tuh mungkin baiknya adalah gini. Gue nggak tahu itu baik atau gimana, tapi mereka lebih kayak, lu bener nggak, lu bohongin diri lu lagi nggak, kayak gitu-gitu. Lu bener melakukan ini, jangan sampai lu berubah tapi lu membuat lu tersiksa. Mereka responnya seperti itu. Lebih ini ya, lebih pengen tahu lu nya nyaman nggak gitu. Iya, lu yakin, lu udah yakin tuh gitu. Karena kan gue waktu itu berubahnya cukup cepet, tiba-tiba banget, kayak nggak ada terjadi apa-apa kan. Tiba-tiba langsung blok aja berubah gitu. Mereka mikirnya kayak gitu, kayak lebih kayak pada kayak gitu. Cuma bener ketika kita berusaha mungkin kalau di Islam gitu ya, ketika kita berusaha untuk memutuskan untuk bahasanya mungkin hijrah gitu, kita akan dipertemukan sama orang-orang baru yang mungkin kita nggak pernah kepikirkan. Dan itu benar terjadi. Jadi setelah akhirnya berubah itu mulai tersingkir lah mereka. Ya akhirnya kalau yang sekarang sih lebih yang memang udah orang-orang yang baru, ataupun mungkin memang akhirnya beberapa sahabat yang memang dari dulu, tapi memang Allah tuh kasih dia untuk berada di lingkungan lo gitu.
Lu ngerasa ini gak sih, sebenarnya lu disayang sama Tuhan gak sih dengan semua yang terjadi ini? Iya banget lagi. Dulu lu deket gak sih sama Tuhan, sama Allah? Kalau waktu dulu penampilan itu masih sholat Jumat, Mas. Oh, Masih. lu sebagai laki sholat Masih Jumat? lagi pakai eyelash, extension. Apalagi waktu itu sempat rambutnya kan pirang, panjang, dikuncir. Lu sholat Jumat? Sholat Jumat ke masjid. Terus apa yang lu rasa waktu itu? Pas Ya terintimidasi. terintimidasi? Kalau gua merasanya orang tuh kayak nggak suka aja ada gua di situ. Tapi kan gua itu apakah itu perasaan gua doang gitu ya? Alasan lu tetap mau sholat dengan kondisi lu kayak begitu apaan? Karena kan gua laki-laki. Kalau sholat Jumat ya laki-laki harus sholat Jumat gitu. Berarti lu masih ada iya ini Itu masih aman nih. itu mungkin yang Mungkin itu ini, kali, ini yang Ci. ya mungkin ini juga yang jadi apa ya? Yang jadi momen mungkin akhirnya gue juga bisa akhirnya berubah karena gue tuh pernah bilang kayak gini, Mas, mau baik, lu mau jadi orang jahat, jadi orang buruk, ya lu tetap aja ingat agama, ingat Tuhan lu. Karena lu nggak tahu kapan lu nggak akan tahu kapan Tuhan itu akan ngobrol sama lo. Tuhan itu akan menunjukkan dia di hadapan lu merasa apa ya, memberikan aura atau memberikan kehadirannya. Lu merasakan kehadirannya tuh lu nggak tahu kapan. Jadi mau lu melakukan kejahatan sekalipun, tetap lu harus ingat Tuhan. Nah, itu yang gue lakukan pada saat itu. Jadi mungkin alhamdulillah itu juga yang membuat akhirnya mungkin gue akhirnya bisa merasakan kok ada Tuhan deket banget sama gue, lagi ngobrol nih, lagi kayak Tuhan kayak kangen deh sama gue, kayak gitu akhirnya. Itu menarik sih cerita lo. Gitu. One in a billion lah maksudnya, termasuk suatu cerita yang unik banget ya. Yang menurut gue bisa jadi inspirasi, dan gue suka banget dengan sebuah kalimat gue pernah baca, gue lupa ya di Al-Quran atau di mana ya. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubahkannya. Betul ya? Ya, mohon maaf ya kalau ada salah. Kira-kira intinya seperti itu. Dan ini gue ngelihat di diri lu, dan gue pikir kalau setiap orang kepengen untuk menjadi lebih baik dan melihat masa depannya dia lebih baik, pasti Tuhan juga akan mengirimkan rahmatnya. Benar. Gitu loh. Karena gue juga ngalamin dulu, sebandel-bandelnya gue masih ingat Tuhan, dan gue masih ngelihat Tuhan sebagai sesuatu yang kudus. Artinya masih ada tempat lah buat Tuhan di hati gue, walaupun kelakuan gue kayak setan gitu loh. Ini terakhir, dengan semua yang lu udah sampai di titik ini, apa yang lu harapkan dari orang-orang, apa yang lo harapkan dari diri lu buat kedepannya apa? Harapannya sih orang mau diminta lebih mengerti juga nggak mungkin juga, tapi yang cuma berharap untuk orang-orang di luar sana ya harus bisa memposisikan diri lah, maksudnya harus bisa memahami kalau orang yang berubah itu banyak loh faktor-faktor lainnya yang mungkin tidak bisa ditunjukkan atau tidak bisa dikasih tahu lah, yang itu yang mana mereka itu memang berusaha untuk melakukan itu. Jadi nggak usah terlalu memberikan ekspektasi berlebih lah ketika ada mungkin case-nya kayak gua gitu, kayak ya gimana ya, bingung juga sih kayak jangan, gitu tuh jangan memaksakan gitu, maksudnya jangan benar. Memaksakan orang harus berubah seperti apa yang kita inginkan, karena ketika itu ditunjukkan kepadamu, kamu pun belum tentu bisa melakukannya. Benar. Gitu. Dan orang berubah kan nggak langsung sehari langsung menjadi apa gitu kan, nggak yang tiba-tiba langsung cling jadi apa gitu. Iya, itu semua perlu waktu. Betul. Gitu. Betul. Terus buat diri lu sendiri? Kalau buat diri sendiri ya tetap terus berpegang teguh sama apa yang sudah ditentukan, yang sudah diputuskan, yang sudah diinginkan gitu, dan insya Allah bisa menjadi orang jauh lebih baik lagi, lebih baik dalam artian lebih terbuka lagi lah. Apa ya, pemikiran-pemikiran yang mungkin sempit di zaman dulu yang sekarang akhirnya bisa terbuka, bisa mendapatkan pemahaman baru. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya didekatkan aja lah sama orang-orang yang benar-benar baik gitu, orang-orang yang benar-benar mengerti situasinya, kondisinya, yang mau grow bersama lah ibaratnya, yang nggak cuma yang kayak datang hilang kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya, paling ya insya Allah ya bisa menjadi laki-laki seutuhnya lah, laki-laki. Buat calon istri lo di masa depan, siapa tau dia one day nonton ini. Oh iya benar ya. Iya penting loh. Buat calon istri bisa ya
kayak lebih tepat buat calon mertua kali Mas. Kalau istri mungkin bisa nerima, biasanya orang mertua kan. Orang tua. Calon mertua gitu. Iya, karena biasanya susah begitu. Iya. Maksudnya calon mertua saya ya di masa depan gitu ya. Tentang itu kan udah masa lalu, semua yang itu di masa lalu. Sekarang anak ibu, bapak sama saya anaknya pekerja keras. Tenang aja semuanya, insya Allah akan saya cukupi lahir dan batin. Karena saya juga pernah menjadi seorang perempuan, jadi saya tahu bagaimana akan menjaga anak ibu dan bapak. Bener lagi, bagus lagi. Gue lebih percaya cewek ngejaga anak gue daripada cowok. Cowok gak bisa dipercaya. Lucu lagi. Apa lagi namanya? Nih, ini terakhir gue buat penutup ya. Dengan kita berdoa, kita berharap lu istiqomah dengan jalan lu, lu akhirnya sampai ke titik yang terbaik dalam hidup lu dengan kodrat lu. Tapi kalau anggap lu sampai di titik itu, siapa yang paling bangga? Pasti diri gue sendiri sih Mas. Bangga ya? Paling bangga diri gue sendiri. Iya sih. Karena ya balik lagi, dulunya gue sendiri, hidupnya lebih banyak sendiri segala macam. Dan sekarang kalau bisa sampai gue bener-bener jauh yang menjadi orang yang lebih baik lagi, otomatis yang paling bangga pasti diri gue sendiri. Di dalam hati kecil atau jiwa kecil yang ada dalam diri gue nih, pasti dia akan ngomong, gue bangga sama lu, bisa lu nyet gitu. Dan kita juga akan bangga sama lu. Thank you banget ya bro. Terima kasih Mas Densu. Aduh, dari semoga selalu istiqomah, yang terbaik buat lu. Semoga jadi berkah nih.